Nyeneng lah wong Indonesia itu. Tapi sing akeh ngene tok. Lho sampean kok miring mriku ta? Gitu. Seneng aku ndelok Indonesia mulane I love you. Aku gak setuju belas jane. Cuman ya I love you katanya apa meneh ya. Aku cinta kepadamu dan aku tetap mendoakan kebaikan untuk Indonesia dan tak jaluk wong-wong mak iya arek-arek sing tulus-tulus ngene iki lho rek. Rene lak gak ono urusan wani piro sih. Oleh apa-apa lak yo gak sih. Lak ya tuku bensin dhewe sih. Sangu-sangu dhewe sih. Dadi awakmu rene iki lak sedekah sih. Golek ilmu, golek keseimbangan ya. Tak dongakno Gusti Allah mandeng awakmu. Walah rek jek ana arek makiyah jarno Indonesia aja disiksa sih. Ngono lho. Mergo jek ana arek makiyah wong arek temenan kaya ngono. Gitu lho. Jane delok sembayange ya gak tapek sregep. Cuman wis lumayan atine iku lho. Ngono kira-kira malaikat dialog iku kira-kira. Kadang-kadang arek-arek iku ya gak tepak kelakuane, cuman ya atine temenan niku lumayan niku gitu. Akhirnya ya wis Indonesia selamatkan. Tuh kira-kira ngono ya. Saya mohon kepada Allah betul-betul loh. Mergo ono sampean iki maka Indonesia tetap seimbang. Nek gak ono makiyah rek. Misalnya aku gak nggawe makiyah wis, nek aku gak diikat oleh makiyah. Jalan keluar untuk supaya ngendek jalan larat mek telu rek. Siji kudeta. Kudeta. Wis karek ngejak sapa mek ngono tok ya. Nomor loro revolusi kayak 98 lah minimum reformasi, tapi kan sudah revolusioner. Tapi nek sing revolusi tak lakoni rek engko sing gelut sapa? Islam musuh Islam, FPI HTI musuh Banser. Lalu apa aku ndelok arek-arek gelut? Mending tak traktir rujak cingur karo-karo nih lah ngono ya. Nek upama mau gak sing traktir ya kon sing traktir lah. Wis didelok sapa sing luwih sugih lah ngono. Soalnya nek ana wong melarat traktir wong sugih iku ya kamplengen. Aku soalnya tahu diuring-uring di Jakarta, kanca-kancaku. Ayo tak traktir. Asu bajingan kowe melarat tok ngeraktir. Wah, diuring-uring aku. Wah, melarat tok ngeraktir, aku sing traktir, aku sugih kok. Ngono kuwi coba. Kejem seniman-seniman itu mbok. Padahal aku iki mang ngomong katen traktir iku mance. Lah mance. Lha kaya kon nang warung lho rek, ngopi bareng ya. Apa iki jenenge, Mat? Jenenge Mat? Warkop lho. Warkop arek 8. Engko nek wis jam 2 bengi wis kate mulai ngene ya. Kabeh ngene. Ya lah. Kok gak ono sing njopo apa ngilangin. Aku pengalaman niku ngene iku rek. Sawangan koyo katin traktir padahal ya memancing lainnya ta ya. Oke. Di akhirat tidak ada urusan keseimbangan. Dan kita tidak harus seimbang di dunia, tapi kita mengupayakan memperjuangkan keseimbangan terus-menerus di dalam diri kita maupun di luar diri kita. Kalau kita sendiri seimbang, kita bisa ikut menyeimbangkan. Tuhan tidak menuntut prestasi, Tuhan tidak menuntut kepandaian, Tuhan tidak menuntut kehebatan, Tuhan tidak menuntut kebesaran. Nek kon golek kebesaran, kon golek kepandaian, kon golek kehebatan, gak ono gunane kayak Gusti Allah. Gak iso kon ngadep Gusti Allah dengan hebat apa dasmu? Hebat apa kon ya? Pinter apa? Gak iso kon, gak iso. Pinter apa jajal? Kon delok bokongmu lho gak iso. Kon delok nang mburi iso ta gak? Aja wis gak gatel. Melihat ke samping bisa ndak? Coba melihat ke samping. Lah, melihat ke samping bisa ndak? Coba melihat ke samping. Nek menengok bisa, menengok ini. Nek melihat ke samping. Begitu kamu melihat ya kamu itu depan kamu, masa kon ngerek ya kan iki depane. Gak iso. Jadi gak iso ono kehebatan prestasi mulai gak tahu berprestasi. Bener gak tahu.
Awakmu terhadap keadaan Indonesia dan dunia ini putus asa apa tidak? Sambat agak? Sambat. Artinya secara teknis ilmunya menungso angel ngatasi, gak iso ngatasi kayaknya. Boleh apa tidak? Bahwa Anda berputus asa atas hitungan bahwa kamu tidak punya kemampuan mengatasi Indonesia, masih akan jadi presiden. Engko akhirnya menterimu nabrak listrik kabeh apa kon? Ya. Boleh enggak kita putus asa bahwa kita ini tidak punya kemampuan untuk mengatasi keadaan yang besar, problem yang besar itu? Boleh enggak? Wajar enggak gitu aja? Wajar enggak? Terus gak iso rek, nasi jadi bubur rek. Jari sopo jadi bubur, tak jadi taek barang. Boleh enggak mengeluh seperti itu? Yang dilarang oleh Allah apa? Yang dilarang oleh Allah adalah masih akan wis buntu, wis gak iso apa-apa, wis latang-latang, wis kepojok, tidak berdaya, tapi kamu tetap tidak menyerah dan kamu tetap yakin bahwa Allah pasti akan menolong. Kan begitu? Masih lumpuh ya, tapi tetap tidak menyerah terhadap keyakinan bahwa Allah akan menolong kita. Itu yang namanya tidak menyerah. Nah, kita jangan menyerah. Iki nang diki mak iki apa kata terusin nang diki. Aku mau menyerah. Aku pokoknya tak lakoni terus. Wong aku sing gawe ya dudu aku kok. Meneng-meneng ngene kok. Lho moro-moro lho kok cik akeh arek. Lho. Dek Madiun ono papat, Madiun tok papat kelompoke. Kok durung dek kono dek Pemalang, dek Pekalongan, dek Batam, dek Pekanbaru, dek lho cik akeh arek-arek. Kelompok-kelompok dewe gak tergantung aku. Mabengi kan juga tadi malam itu kan Manages Kudro di Muntilan. Sudah 7 tahun mereka ngelompok berbulan. Gak tergantung aku gak teko kan masalah. Mereka wis nemokno apa sing kudu dilakoni. Ya, sing penting uripe iki ngelakoni ngene terus, seneng atine, tenang uripe, ya toh, urip pikirane, menikmati selawatan Mas Yong, kadang-kadang yo nemen eleke. Artinya situk si, situk do. Gak apa-apa, tapi kan duduk kontes nyanyi selawatan. Selawatan kan bukan bernyanyi, nek bernyanyi kudu memenuhi estetika dan artistik. Nek selawatan gak. Nek iso ya iya bener ya. Nek kepasane gak ya gak masalah. Ya. Wong sing penting sing ditelok adalah qulubikum wa a'malikum. Bukan ajsamikum wa suwarikum. Gitu kan? Bukan rupamu dan bukan jasadmu. Gitu ya. Nah, tidak menyerah ini tolong jadi PR bersama. Kono ojo menyerah ya, Rek ya. Ojo menyerah. Bojomu gak metemu terus. Terus. Nek iku gak putus asa iki ya. Suwe-suwe kan tujuanmu berubah. Suwe-suwe. Wis pokoke aja putus asa rek ya. Ojo menyerah ya. Iki soalnya fatwane anakku iki. Jangan menyerah. Ngono. Soalnya dia nggawe kaos bal-balan iki duduk jenenge dhewe tapi EAN Junior. Iku. Ya. PANJR gitu. Wah ya wes, jangan menyerah. Ya wes aku terus ditunggu Yudi aku, masya Allah anakku cintane karo aku. Ya Allah, benjing-benjing mugi-mugi anak kula niki saged nerusaken ngilekno banyu Kalimaiyah niki. Kita mengenal istilah first world countries, second world countries, dan third world countries. Negara dunia satu, negara dunia kedua, negara dunia ketiga. Indonesia dikategorikan sebagai negara dunia ketiga atau negara berkembang. Teman-teman sekalian, dunia akan segera berubah. Teknologi digital semakin luar biasa dan distribusi populasi maupun ilmu pengetahuan sedemikian mempengaruhi geopolitik, geoekonomi, dan juga geobudaya. Maka dalam waktu yang tidak akan terlalu lama akan terjadi perubahan level yang tadi 3 tadi.
Amerika akan menjadi negara dunia kedua, Eropa akan menjadi negara dunia ketiga, Asia Pasifik, negara-negara Asia Pasifik akan menjadi pusat ekonomi dunia, sehingga dia akan disebut negara dunia pertama. Jadi Cina terutama akan menjadi negara nomor 1 di dunia. Itu berarti dia yang memimpin seluruh pergerakan ekonomi di Asia Pasifik. Nah, sekarang tinggal Anda mau memilih untuk ikut memimpin ataukah Anda menjadi cleaning service dari perusahaan-perusahaan Cina. Dunia sedang berkembang seperti itu. Nah, pemimpin-pemimpin yang sedang menjadi pemerintah negeri ini tidak memiliki keberanian atau kepercayaan diri untuk membawa Indonesia menjadi sebagaimana seharusnya dan sebagaimana yang merupakan potensinya, sehingga kita akan tergiring untuk sampai hari ini kita kecenderungannya akan tergiring menjadi pelengkap penderita dari kekuatan ekonomi Asia Pasifik itu. Asaki monggo. Sebenarnya ini kita harapkan dari parpol-parpol, kita harapkan dari universitas-universitas untuk bisa memimpin anak-anak muda menjadi generasi masa depan yang bangkit untuk menentukan dirinya sendiri dan mengerti kekayaannya sendiri. Tapi Anda tahu polisi-polisi yang bergulir selama 3 tahun ini adalah polisi-polisi yang penuh tidak percaya diri, polisi-polisi yang meletakkan Indonesia sebagai inferior, sebagai pelengkap penderita, sebagai objek, sebagai pengemis, sebagai pendompleng, sebagai apa menere? Ekor. Ya. Nah, sekarang ini bisa merupakan pilihan negara dan bangsa, bisa merupakan pilihan dari individu atau kelompok-kelompok. Oleh karena itu Anda harus mendidik anak Anda, juga Anda sendiri, adik-adik Anda, untuk menjadi manusia yang tidak menyerah terhadap yang akan menjadi masa depan dunia itu. Jadi kon kudu nunggangi jaran larat sing gak iso dinteki. Caranya adalah dengan meningkatkan kepercayaan diri Anda, meningkatkan semua penyuburan bakat-bakat Anda. Anda harus fokus terhadap kemampuan Anda, harus kerja keras, kudu wani tanding, kudu wani tandang, supaya Anda tidak menjadi gelandangan di negara Anda sendiri. Nah, ikut dok. Nama iya mencoba membangun kemandirian, membangun kedaulatan, membangun manusia baru yang tidak hanya akan menjadi jongos-jongos masa depan. Nah, monggo ini dielaborasi oleh forum-forum ma'iyah di mana-mana. Dan itu bisa kita lakukan dari lingkar-lingkar kecil, karena kita tidak punya peluang untuk memberesi seluruh negara ini secara nasional, sebab kita sangat percaya kepada peran-peran di luar manusia. Kita percaya kepada peran Allah, kita percaya kepada peran para makhluk-makhluk yang ditugasi Allah untuk ikut membimbing kita. Kita percaya kepada energi-energi dari masa silam, kita percaya kepada simbah-simbah, sesepuh-sesepuh, panembahan-panembahan, ki ageng-ki ageng, ki gede-ki gede, para masyayikh, para maulana, dan lain sebagainya, yang juga bekerja sama dengan kita semua. Kalau Anda tidak mau dikuasai oleh salah satu bangsa yang sekarang sedang menjajah Anda dan dipersilakan untuk dengan seenaknya menjajah Anda, maka Anda harus mempelajari bahasanya. Sebab kalau Anda tidak mempelajari bahasanya, teman-teman sekalian, dulu ada asumsi kesalahan Ki Hajar Dewantoro sebagai Menteri Pendidikan yang pertama adalah dia menghilangkan pelajaran bahasa Belanda. Karena waktu itu kita bersikap puritan, nek sinau cara londo seolah-olah kita menjadi pengikut Belanda. Padahal untuk bisa mengatasi kuda larat yang diciptakan oleh Belanda, awakmu kudu menguasai bahasa Belanda. Nek kon lawan arek sing pinter pencak, ya kon kudu sinau pencak. Tak ngono. Kalau Anda melawan suatu energi, Anda harus mengatasi energi itu. Anda harus mutakabirin. Anda harus menjadi orang yang bisa
mengatasi, merantasi, menggedeni masalah-masalah yang sedang Anda hadapi, yang malam hari ini kita sebut kuda larat itu. Kira-kira ngono iku rek. Iki dipikir pelan-pelan ya, secara bertahap. Pokoknya minimum awakmu, keluargamu, anakmu, adik-adikmu, dulur-dulurmu, jangan menyerah untuk kelak hanya akan menjadi gelandangan-gelandangan dan jongos-jongos. Nyambut gaya saiki ndek kuno gak apa-apa, tapi Anda harus belajar untuk menjadi bos pada akhirnya. Tirulah orang Madura. Masih mek pabrik beting tapi jeragane aku. Itu ya manusia ya. Dan manusia Indonesia punya kemampuan yang luar biasa sebenarnya, cuman tidak dipercaya oleh pemerintahnya, tidak dipercaya oleh bangsanya sendiri, dan kita saling tidak percaya satu sama lain, saling dengki satu sama lain. Nah mohon, ini yang kita kikis di Ma'iyah. Kita tidak dengki satu sama lain, kita harus saling dorong-mendorong, support-mensupport satu sama lain, dan jangan iri kepada kemajuan teman kita ya, kita harus punya keseimbangan hidup, harus punya keseimbangan hati dan pikiran, sehingga kita syukuri siapa saja yang maju, supaya kita juga akan saling mendorong untuk saling memajukan dan menyuburkan di antara satu sama lain. Kalau hidup itu adalah almari dan isinya, maka itu kuncinya tok. Jadi jangan dianggap itu isi almari. Jadi Anda yang harus buka almari hidup Anda, terus Anda harus cari isinya almari hidup Anda itu. Jadi jangan kunci dituntut untuk menjelaskan isi almari, ngerti ya. Jadi yang penting ingat-ingat aja, kata-kata itu dipakai untuk kunci. Anda ngalamin apa, bukaan nganggu kata-kata itu, nanti Anda akan ketemu. Jadi karena misalnya keseimbangan itu tidak bisa dijelaskan, karena setiap peristiwa, setiap yang Anda alami, setiap yang Anda dengar, setiap yang apa saja, itu memerlukan keseimbangannya masing-masing. Jadi kalau mau menjelaskan harus kasuistik. Yang paling gampang ginilah, ya kalau kopi satu gelas, ya gulanya pol 1,5 sendok, 2 sendok. Kalau terlalu banyak menjadi tidak seimbang. Itu ya yang paling gampang. Nah, ada orang yang sholatnya agak berkembang dikit ya, software. Sholatnya luar biasa, tapi kelakuannya kurang oke, kurang sayang kepada orang miskin, tidak tata krama dengan orang tua dan seterusnya. Itu namanya tidak seimbang. Keseimbangan adalah ketika semua yang dituntunkan oleh Allah itu Anda lakukan secara seimbang, ya ngono meneh. Secara seimbang. Jadi ya setiap Anda alami apa-apa, berpikir tentang keseimbangan, nanti akan ketemu keseimbangannya. Sebab nggak bisa dijelasin seimbang gitu dong, nggak bisa. Karena apa dulu masalahnya? Bersuami istri ada keseimbangannya sendiri, kan gitu kan? Bapak sama anak ada keseimbangannya sendiri. Apa saja, Anda bertetangga ada keseimbangan sendiri, Anda bernegara juga ada keseimbangannya sendiri, gitu ya. Misalnya jaran larat, opo ae sing gak iso dindek iki rek. Iki wis gak iso iki. Wis pokoke didoli kabeh iki, wis entek iki suwe-suwe iki, wis gak iso dindek iki, ya itu berarti jalan larat. Iki apa iki, narkoba iki gak habis-habis ini. Wong tidak jelas siapa yang menjual, siapa yang memberantas kok. Kadang-kadang sama-sama saja kan gitu. Ini tidak bisa dindek, ini tidak bisa dihentikan, berarti jalan larat. Nah, temukanlah jalan larat dalam kehidupan Anda sehari-hari serta di dalam bernegara, bermasyarakat. Benar ya? Jadi itu kuncinya saja. Kembali ke soal politisi tadi. Sebenarnya tidak hanya politisi di parpol sebenarnya, yang kalau istilah Anda tidak ikhlas tadi itu kan maksudnya kan tidak meletakkan diri sebagai orang yang dibayar oleh negara untuk mengabdi kepada rakyat di negara itu, kan itu yang disebut tidak ikhlas. Nah, sekarang pertanyaan pertama adalah, ini sistemnya yang salah apa manusianya yang salah? Kalau dari view Anda tadi seolah-olah manusianya yang salah, sistemnya sudah benar. Coba Anda pelajari sistemnya. Sebab nanti bisa dialektis, sistemnya bisa merusak manusia, manusia bisa merusak sistemnya, dan itu saling merusak satu sama lain. Simbiosis immutualistis, karena sangat
Nah, kalau yang saling merusak itu apa? Parasitisme. Menurut gunanya arek sekolah itu ya. Kalau Anda tidak percaya, Anda lihat nanti Anda jadi sarjana, terus api kon wonge. Pikirannya ya seimbang, ndelok rakyat ya jernih gitu ya. Begitu Anda menjadi staf menteri, ya, kok mulai berubah wong iki gitu. Loh, kok mulai seje caranya ndelok rakyat gitu ya. Mulai berbeda cara dia memandang rakyat dan seterusnya. Jadi ketidakseimbangan itu adalah ancaman bagi setiap orang ketika sistemnya, gilingannya, kalau pakai istilah yang di Padang Bulan, kalau gilingannya memang membuat Anda tidak seimbang. Jadi birokrasi dan pemerintahan Indonesia itu seperti kawah, di mana kalau Anda masuk kawah itu Anda menjadi tidak seimbang. Anda menjadi tidak adil, Anda menjadi curang, Anda menjadi bernafsu untuk harta benda dan seterusnya. Maka kita tidak usah berdebat yang mana yang salah, sistemnya atau manusianya. Sistemnya juga banyak yang salah, manusianya juga banyak yang salah, itu aja. Yang jelas di Ma'iyah ini kita berlatih menjadi manusia yang kalau bisa tidak seperti itu, karena Anda punya pertimbangan yang lebih luas, yang lebih kompleks dan Anda punya teori mengenai keseimbangan hidup, sehingga mudah-mudahan Anda tidak menjadi seperti itu. Paling tidak kadar Anda tidak setinggi itu kerusakannya, gitu loh. Ini ya cuman nandur aku, nandur satrio. Kita cuma menanam ksatria, menanam perwira hidup di Ma'iyah ini. Karena kita sementara ini belum diizinkan berbuat sesuatu yang lebih makro. Jadi yang bisa ya cuma nyiramin anak-anak untuk bisa lebih sehat hidupnya, pikirannya, hatinya. Karena penyakit di Indonesia dicari keluar gampang, dicari dalam gampang. Kalau dicari luar misalnya negara dan pemerintah tidak seimbang. Bahkan pemerintahnya sendiri tidak mau tahu bahwa negara sama pemerintah berbeda. Ini kan sudah berapa kali saya omongkan di Ma'iyah. Pemerintah itu bukan negara dan negara itu bukan pemerintah, itu beda. Rumah tangga tidak sama dengan keluarga, keluarga tidak sama dengan rumah tangga. Kasir bukan bendahara, bendahara bukan kasir, gitu gak? Dibutuhkan kedua-duanya. Tapi sekarang kan kasirnya merangkap bendahara, rumah tangganya merangkap keluarga. Jadi gaji dari kantor bapak langsung ke ibu di rumah dan seterusnya. BUMN langsung store ke Departemen Keuangan. Padahal Departemen Keuangan itu bukan lembaga negara tapi lembaga pemerintah. Padahal BUMN kan badan usaha milik negara, bukan BUMP. Kalau BUMP badan usaha milik pemerintah. Itu juga satu jenis ketidakseimbangan banyak sekali. Misalnya yang pegawai kantor kabupaten atau kota madya atau gubernuran ada nggak? Anda taat nggak sama gubernur? Lah karepmu yuk. Selama ini prakteknya taat nggak? Ada nggak di kantor kabupaten yang tidak taat kepada bupati? Bupati sangat berkuasa nggak? Padahal bupati itu pegawai negeri apa negara apa pegawai pemerintah? Pegawai pemerintah. Sementara ASN-nya, PNS-nya kan pegawai negara. Kan sebenarnya bukan dalam satu struktur. Yang satu jabatan politis, yang satu jabatan kenegaraan. Jadi sebenarnya bupati tidak punya hak. Wong dia cuma outsourcing. Ya toh? Presiden adalah TKI 1, Tenaga Kerja Indonesia seri 1. Yusuf Kala 2. Bupati-bupati sekian ratus kan gitu kan. Mereka semua outsourcing. Meneng-meneng dadi bupati, dadi wali kota gak ro apa-apa, sing arek-arek anak-anak yang sudah kerja puluhan tahun di situ menjadi bawahannya. Siapa yang lebih menguasai masalah sebenarnya? Yang sudah kerja puluhan tahun apa yang baru aja menjabat menang pilkada? Kan sekarang Indonesia dikuasai oleh orang yang tidak menguasai masalah, membawai orang yang sangat menguasai masalah. Akhirnya yang terjadi adalah dingki-dingkian, jagal-jagalan, betul enggak? Nah, itu salah satu contoh ketidakseimbangan. Sambil saya minta maaf soal bahasa Madura dan bahasa Jawa tadi ya. Saya minta maaf, saya sudah terlalu tua untuk bisa bahasa Madura sehingga tidak mungkin saya belajar bahasa Madura, tapi saya sangat ingin sebenarnya belajar bahasa Madura, tapi salahnya saya tidak pernah punya kesempatan untuk itu ya.
Jadi kalau saya harus bisa bahasa Madura, saya mohon semua jamaahnya juga harus bisa bahasa Madura. Enakmu aku ijen tok sing diomong. Kon gak lah, enak dewe. Nek kalau memang mau kita ayo bareng-bareng semua kita belajar. Tapi orang Madura emang begitu. Itu contoh dari kepercayaan diri, contoh dari kedaulatan gitu. Saya pernah cerita ada teman kita Junaidi namanya di Amerika, dia kerja di Philadelphia, di Seattle, pindah ke Virginia, pindah kemana-mana, dan dia bahasa Inggrisnya paling 5%, selebihnya bahasa Madura. Yang penting dia kerjakan paling yes no minutes delete dulu sebentar paling gitu toh. Ngono. Sudah tadi sudah already ngono toh, not yet ngono toh, kerjanya gitu toh. Tapi dia survive di Amerika, survive. Dan kalau dia dituntut belajar bahasa Inggris, dia jawabnya persis Anda. Kenapa saya yang harus belajar bahasa Inggris? Kenapa bukan Anda yang belajar bahasa Madura? Ya apa orang Amerika kan, orang Amerika suruh belajar bahasa Madura, tapi itulah orang Madura. Nanti malaikat yang mengadili malah diadili sama orang Madura. Man rabbuka? Masa saya tidak tahu? Ya tahulah saya, masa tidak tahu saya? Lucu sampean ini. Masa saya ditanya man rabbuka? Orang Madura kok ditanya man rabbuka? Malaikat ini bagaimana wawasannya? Madura dibantah malaikat kabeh kalau Madura. Top. Saya senang, ternyata baik Madura Muzamili maupun Madura dia sama aja gitu ya. Madura emang begitu, menyenangkan, dan Allah saya kira emang mengkhususkan menciptakan orang Madura itu dengan watak yang seperti itu. Oke. Jadi yang pertama gitu Mas ya. Jadi tidak usah menyesal karena Anda tidak bisa memperbaiki satu persatu. Mungkin orang-orang yang tidak ikhlas itu karena memang airnya keruh. Nanti kalau kita mendapatkan air yang agak tidak keruh, yang agak jernih, mungkin mereka menjadi ikan yang baik, bisa aja. Iya Mas ya. Jadi menurut saya sekarang kita tidak punya beban kewajiban untuk memberesi semuanya itu. Yang penting Anda sendiri tumbuh menjadi orang yang ikhlas, orang yang mencintai rakyat, orang yang jernih, orang yang seimbang, orang yang santun dan penuh kasih sayang. That's all. Terus cukup, udah cukup itu. Gitu loh, itu ya. Yang penting Anda. Nah, siapa tahu Allah terharu loh, kok makin banyak ya jumlah anak-anak yang baik ya. Ah kalau gitu saya sembuhkan Indonesia. Siapa tahu gitu. Nah kalau Allah yang menyembuhkan kan dia ngerti persis bikin viral apa. Bayangin kalau Allah yang bikin viral kan beres. Dunia di tangan Allah, nggak di tangan politisi, tenang aja. Kalau saya sampai hari ini, saya ini resminya kan dibunuh berkali-kali dan tidak pernah diizinkan. Mungkin saya diakui rodok pinter titik arek iko, gitu ya. Jawab macam-macam rodok iso gitu ya. Tapi nek diakoni sebagai wong tapi lah gak tahu. Diakoni sebagai orang yang bersih dari ini dari itu kan gak tahu. Aku mek diakoni dadi wong paling kon takono cak nun mesti rom paling ngono tok. Jadi Anda kalau jadi orang baik di tengah air keruh di mana jaran-jaran pada larat ini, Anda jadi orang baik tidak akan diakui siapapun. Sebab kalau Anda menjadi orang baik, Anda menjadi orang ikhlas, Anda merupakan ancaman bagi kiri kanan Anda. Betul enggak? Kalau kamu jujur di kantor, kamu adalah ancaman bagi kepala kantor dan teman-temanmu yang mengajak korupsi. Betul enggak? Nah, Anda nanti baru diakui kebaikan Anda kalau sudah mati. Begitu mati kok pidato nih kepala kantormu, ini selama dia ngantor, ini adalah seorang pemuda, seorang karyawan yang penuh keikhlasan. Oh, ngono iku. Karena sudah tidak merupakan ancaman bagi kepala kantor. Selama kamu masih hidup, kamu merupakan ancaman. Saya ini ancaman bagi siapapun, makanya tidak mungkin saya menjadi apa-apa. Tidak mungkin ada media yang menjagokan saya untuk jadi apa-apa. Aku tak buka janjane aku sakno kon. Tak ceritani sejarah janjane di Indonesia ini. Kenapa tokoh Islam kok itu, kenapa tokoh ini kok itu. Aku roh iku jane. Mergo nek sing ditokohno iku anjane dhek gak iso apa-apa kok. Nganut kok. Jajal nek aku sing didelek kuno. Gak iso kon jiret aku, gak iso kon narik aku, gak iso kon nyurung aku, gak iso kon menggak aku. Tidak seorang pun. Tidak seorang pun.
Aku gak iso dipengaruhi sapa-sapa, aku gak iso dikongkon sapa-sapa, aku gak iso dipeseni apa-apa. Nek kon percaya aku percaya. Nyun sewu kapan-kapan tak ceritani, pada tahun 90-an awal sebelum Pak Harto turun kan saya acara live RCTI di Gontor. Ya. Dan tanda tanya sama Ustaz di Gontor. Datang waktu itu Pangdam Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur, Menteri Agama, dan anaknya Pak Harto yang namanya Bambang Trihatmojo. Karena itu ulang tahun keberapa Gontor, terus kemudian saya sama Kiai Kanjeng yang disuruh pentas, dan sebelum pentas aku dikai kertas, Mas. Cak Nun mohon dijaga jangan sampai menyinggung hal-hal politik, ngono Mas. Loh, lah saya diundang kok gak dipercaya saya. Ngono aku, loh nek kon percaya aku meneng wae ta. Aku kan sopan wonge. Gitu loh. Gitu. Begitu aku dikai peringatan, aku tersinggung. Loh ini kedaulatan saya, kamu sudah ngundang saya kok kamu masih pesen-pesen, masih masih membatas-batasi saya. Saya akan membatasi diri saya sendiri, jangan khawatir. Gitu loh. Begitu aku dikai ngono aku langsung Bambang Tri. Tangan kiwa ngene iki. Bambang Tri nanti pulang dari sini di Jakarta sama Bu Halimah, hitung kembali berapa hartamu yang halal, berapa hartamu yang haram, berapa hartamu yang subhat. Menengcep kabeh Mas. Iki anake ratu Mas. Anake raja tak duting tangan kiwa Nevin buriku Cak. Anake Pak Harto lho Cak, anake Pak Harto. Oh ngamuk aku lah gampang. Terus mari ngono Direktur RCTI ngongkon MC ini dipotong. Moro-moro MC ini maju. Demikian saudara-saudara acara kita. Tak gebrak berat. Hei, aku yang mengawali, aku yang mengakhiri. Begitu lagu dangdut ngono aku. Aku janjane katen terusno aku. Ku yang mengawali kaki nganggang leleng. Aku jane ngono, cuman gak tega aku. Muring-muring mosok ndagel kan gitu kan. Masa sudah marah kok mau melawak gitu loh ya. Sorry saya terjemahkan. Ini tadi kan kita bicara, saya tidak akan diakui di mana-mana dan saya tahu itu. Tidak mungkin saya diajak. Saya bisa membuktikan kepada Anda bagaimana saya mengolah Gus Dur sampai jadi presiden. Seluruh sudutnya, seluruh inisiatifnya, dari ngomongin Gus Dur sampai mengolah supaya P3 dan Golkar memilih Gus Dur, PDIP kalah, dan seterusnya. Banyak, Pak Harto turun segala macam. Tapi semua itu saya lakukan, tidak mungkin saya dilibatkan oleh Gus Dur dalam pemerintahan. Tidak mungkin saya diterima oleh Pak Harto. Tidak mungkin saya diterima oleh siapapun. Karena saya akan merupakan gangguan bagi mereka. Ya apa caranya di menteri Cak Nun nih? Kula mbanggel ae bendina. Gitu. Jadi mereka mending gak urusan. Jadi mereka menjaga hubungan dengan saya, hubungan budaya, hubungan kultural, hubungan guru dan murid, paling ngono. Tapi nek urusan temenan ojo karo Cak Nun. Gak iso diatur belas itu. Gitu loh. Kan gitu. Nah, ngerti teman sekalian ya. Jadi kalau Anda berbuat baik, Anda jangan menunggu orang lain mengakui kebaikan Anda. Anda berbuat baik dilihat oleh Allah dan Allah yang mengakuimu, dan itu sudah sangat cukup daripada pengakuan seluruh manusia di dunia. Itu deh. Kalau diomongkan jasa, wakeh deh, wakeh sing nek upama akui kadunyan. Kalau saya ini bernafsu keduniaan, terkenal, berjasa, pahlawan, doktor, sak piturute ngono ya. Wake aku daftari, tapi saya tidak pernah nuntut dan saya melupakan itu semua. Karena saya tahu mereka tidak akan menghargai saya. Saiki misalnya UNER barusan mendoktorkan Muhaimin. Ya. Upama saiki ono universitas akan minta saya untuk menjadi diangkat di dokter honoris causa, mereka tahu saya pasti menolak. Pasti menolak. Telat. Nemen telat. Karena saya ditawari tahun 82, 1982 saya ditawari dokter nek kate gaya-gayaan loh. Artinya saya tidak, kita dinafsu keduniaan, saya tidak. Monggo. Pahala kan dari Allah, tidak dari Anda semua. Tugas saya mencintai Anda. Anda tidak perlu mencintai saya. Ya apa-apa kan gak mencintai aku. Wong aku bahagia nek mencintai kon.
Nek kok cintai malah repot aku. Mending kon benci aku malah gak repot toh. Nek kon, kalau Anda benci kepada saya tidak punya kewajiban toh untuk mendoakan Anda. Tapi saya tetap mendoakan orang yang membenci saya, dan orang yang membenci saya, yang memfitnah saya, yang membuli saya, yang mengadu domba saya dengan ustadz ini, ustadz itu, itu semua saya bilang, kamu itu jangan ngerepotin saya tuh. Ngerepotin apa maksudnya? Kalau orang berbuat jahat kepada saya, itu saya doakan untuk supaya diampuni Allah. Tak ngerepoti sih kon iku. Jadi aku mulai nambah Al-Fatihah loh. Bukan saya membalas dengan kebencian, saya akan mendoakan Anda supaya diampuni. Gitu loh. Itu ngerepotin lah. Nek jumlah orang yang fitnah saya 10 setino. Gak nambah awal saya 10, kayak anakku dewe kadang-kadang keker ada nih. Gitu loh teman sekalian ya, jelas ya? Oke ya. Kita akan memulai dengan meneguhkan bahwa kita ini berjuang untuk Indonesia. Terutama Angkatan Muda Muhammadiyah nanti akan pegang peranan penting 5-10 tahun ke depan. Amin ya rabbal alamin. Ini ya. Mulai tahun ini sampai 2 tahun lagi Anda siap menghadapi hal-hal yang mungkin tidak Anda duga-duga. Ya, sesaat lagi kita akan dengarkan Sinau Bareng bersama MH Ainun Najib atau dikenal dengan Cak Nun. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna apalaka Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurukallahu nasran aziza. Sadaqallahul azim. Tak dongakno sing cek ketutup uripe entah di masalah apapun dibuka karo Gusti Allah. Terutama sing kalele bojo iku. Terus dosa-dosamu sing wingi karo sing berikutnya di sepuro karo Gusti Allah. Terus nikmate uripmu, keluargamu, masyarakatmu kabeh, awakmu dhewe-dhewe disempurnakan oleh Allah. Terus nek awakmu duwe masalah, menemukan apapun yang sifatnya agak sukar, Allah akan memberi pertolongan agung. Gak mek pertolongan tapi nasrun aziz. Pertolongan agung, jadi pertolongan sing sangat serius. Ngono ya, percaya ya. Jangan tidak percaya kepada janji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita mulai malam ini ma'iyahan dengan PCM Muhammadiyah sepanjang. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama kita kan Muhammadiyah itu kan berdirinya secara resmi di Republik Indonesia. Ya tak gak? Gak di Malaysia, gak di Brunei, gak di Vietnam, gak di Thailand, maka demarkasi tugas dan tanggung jawabnya adalah Republik Indonesia. Maka nanti kita akan memulai dengan meneguhkan bahwa kita ini berjuang untuk Indonesia. Terutama Angkatan Muda Muhammadiyah nanti akan pegang peranan penting 5-10 tahun ke depan. Amin ya rabbal alamin. Ini ya. Mulai tahun ini sampai 2 tahun lagi Anda siap menghadapi hal-hal yang mungkin tidak Anda duga-duga. Ngono ya. Oke. Jadi pertama, apa kalimat dari Al-Quran yang paling terkenal di Muhammadiyah? Apa? Apa, Rek? Apa? Oh, iku kabeh nek iku. NU yang ngono, LDI yang ngono. Sing Muhammadiyah itu yang menjadi lambang di Nasihatul Aisyah iku apa, Rek? Fastabikul khairat. Mas Helmi, itu ayatnya kan dari walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabikul khairat. Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabikul khairat. Ndil mini. Terus setelah itu walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabikul khairat ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Oke. Sing ainama takunu itu digawene ana jin kon maca iku ya.
kon tambah dirabi kon kok. Gak maksudnya untuk ngusir jin biasanya pakai aina mata kuno ya bikumullahu jami'an iku ya biasa sing di TV ngene-ngene kalau ya. Nah saiki ngene. Walikullin wijhatun. Apa artinya? Iki sambil sinau bareng sampean nek sampean angkat tangan iso jawab kok tak rayokno tak jalukno sangu Bapak ya. Aku dhewe tak urun masih mek didik ya Pak Busro duwe ya gak akeh soalé akeh ngelawan dadi duwe gak akeh. Nek dhek gelem melok konglomerat sugih. Tapi beliau ini kan selalu kritis dan selalu nahi mungkar gitu ya. Dadi padha melarate karo aku. Oke. Walikullin di situ kan langsung kulinya tidak jadi kata depan tapi langsung kulin. Kulun karena ada li terus jadi lin. Kulin artinya setiap wong sing urip, setiap Anda itu wijhatun. Iya. Bukan wali kuli umatin, wali kulin. Jadi itu sangat universal untuk siapa saja. Ojo meneh kok wong. Masih iwak, ya masih cacing, iku duwe sesuatu yang dihadapi. Ya, wali kulin wijhatun. Jadi ada sesuatu yang dihadapi. Termasuk Muhammadiyah. Muhammadiyah harus tahu apa yang dia hadapi. Huwa muwalliha. Jadi dia yang menjadi walinya Allah untuk menghadapi masalah-masalah, gitu ya. Terus makanya metodenya adalah fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah menciptakan, bukan berlomba jadi caleg, bukan berlomba menjadi penguasa, bukan berlomba sugih, tapi berlomba untuk membuat kebaikan. Ngono ya Rek ya. Dan itu nomor satu di Muhammadiyah. Aku roh Muhammadiyah kecil iki ya kata fastabiqul khairat itu. Dan ternyata itu ayat dari Allah yang sangat sangat indah. Dan seterusnya ngono ya Rek ya. Oke. Terus ini supaya kita sinau bareng, saya minta dengan sangat siapa nanti di antara teman-teman dari Angkatan Muda Muhammadiyah siapa yang akan langsung pegang mikrofon untuk saya tanya-tanya. Ya, Mas Budi mungkin bisa dibantu. Ayo. Jadi saya itu dipeseni untuk menguraikan ayat-ayat tertentu ya, Hel ya. Tapi saya kan bukan mufasir dan saya mutadabir, artinya Al-Quran itu tidak pernah ada ayat yang menyuruh manusia menafsirkan. Yang ada adalah menggunakan akal, menggunakan pikiran, tapi menafsirkan tidak ada. Yang ada adalah mentadaburi. Ayatnya Mas Galmi, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Nah, jadi Anda semua adalah mutadabir. Anda semua itu punya akses dan punya kemampuan untuk menyerap Al-Quran dan menafsirkannya gitu ya. Artinya menafsirkan sesuai dengan level Anda dan pengalaman Anda masing-masing. Jadi kalau tafsir itu biasanya kemudian menjadi ekspertasi para ahli. Zaman Kanjeng Nabi sapa sing nafsirno, Mas? Mas. Zaman Kanjeng Nabi mufasire sapa? Apa kok guyu sampean? Mas Helmi, dalam sejarah tafsir itu lahir berapa abad setelah Rasulullah? Sudah masa sahabat, Pak. Jadi orang yang pertama dianggap sebagai ahli tafsir, tapi ini masa ketika sebelum tafsir menjadi tertata sedemikian rupa itu sahabat Ibnu Abbas. Yang kemudian ada tafsir beliau di tafsir Ibnu Abbas. Itu pada masa sahabat. Jadi ketika Rasulullah ada tafsir enggak? Belum. Jadi belum ada tafsir ya. Jadi nek ono apa-apa tak kabeh takon nang Kanjeng Nabi langsung ngono ya. Nah saiki awakmu kira-kira butuh tafsir tak gak? Awakmu kudu maca tafsir tak gak? Kudu maca tafsir tak gak?
Sing penting awakmu mengakses Quran, awakmu bergaul sama Quran, mencintai Al-Quran, sregep maca Quran, saiso-isone nganggo hatimu. Karena Allah mengatakan amfi kulubihim akfaluha. Jadi hatimu aja tertutup dari Al-Quran. Meskipun di dalam memahami Quran dengan hatimu itu kamu memerlukan pikiran, dan itu namanya tafsir, gitu kan ya. Gitu ya. Jadi tadabbur itu beda sama tafsir. Kalau tadabbur itu nganggo hatimu, outputnya adalah uripmu dadi luwih apik gitu ya. Misalnya kon niku gak iso maca Quran, mek duwe Quran tok ndek meja, angger kate nyambut gawe kon mampir halo ngono tok ya. Assalamualaikum terus lunga nyambut gawe gak masalah nek anjene iso ngono. Sing penting uripmu tambah luwih apik mergo sering halo-haloan karo Al-Qur'an ngono ya. Ngono ya, cek gak ngel-angel. Nek tafsir kudu pinter kon, kudu ngerti asbabun nuzul, kudu ngerti bahasa Arab sak piturute. Tapi kan Al-Quran itu digawe wong pinter ta digawe kabeh. Berarti awakmu juga punya kemampuan untuk mengakses Quran, masih mek saunu gak apa-apa. Apa wong sing ngertine Al-Fatihah tok kalah apik dibanding wong sing ngerti Quran kabeh? Bisa dijamin tak gak? Ahli tafsir kelakuane luwih apik mesti timbangane dapurmu tak gak? Mesti tak gak? Gurung mesti toh? Jadi tafsir tidak menjamin, yang menjamin adalah hatimu sungguh-sungguh dengan Al-Quran. Oke, ini menurut ya. Cek konsep gak wedi, cek selalu cek gak kroso goblok terus lho. Awakmu jane pinter, cuman ya kadang-kadang rada goblok. Oke. Ini panitia memberi teks kepada saya dan ada 2 ayat yang 3, Mbak. 3, satu Ali Imran ayat 103, kemudian surat Al-Hujurat ayat 10 dan 13. Oke, Al-Hujurat yang innamal mu'minuna ikhwah. Nggih. Terus Ali Imran Ali Imran surat 103 itu yang wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Oke, Bapak-bapak saya mohon izin untuk belajar bersama, saya akan tanya sama beliau-beliau ya. Bakunya dulu wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ngono ya. Wa'tasimu itu artinya berpegangan. Gandolan nek cara kene cara Jogja gondelan ngono ya. Ndek taline Gusti Allah bihablillah. Wala tafarraqu jangan apa? Kalau ditafsir janganlah bercerai-berai. Jangan bercerai-berai. Terus jami'an ya. Wala bihablillahi jami'an. Ya. Jadi perintah untuk berpegangan pada tali Allah itu poin semuanya. Pertama, pokoknya urip iki cekelan taline Gusti Allah, sedaya. Karena iki dhewe-dhewe tak bareng. Karena di situ wa'tasimu pakai wawu, alif dan dhamma. Bukan wa'tasim ya. Nek wa'tasim sing dodol sate kok biyen ya. Iki wa'tasimu berarti yang disuruh itu semuanya, ngono ya. Terus bihablillahi jami'an. Nah, saiki jami'an iki aku takon. Jami'an iku maksudnya sapa? Bareng iku. Seluruh umat Islam apa semua manusia? Muhammadiyah tok tak karo NU barang. Jadi Muhammadiyah cekelan dhewe, NU nyekelan dhewe, ta Muhammadiyah NU cekelan bareng-bareng. Pak lho arek Pak. Jelas lho, jelas ya. Jadi pemuda Muhammadiyah, Nasihatul Aisyah, Fatayat, Ansor, Banser macam-macam bareng-bareng iktasim billah, ngono ya. Wala tafarraqu artinya jangan bercerai-berai. Saya menerjemahkan agak lebih kasar ya. Jangan bikin firqah. Firqah itu artinya golongan, kelompok, geng. Apa rek? Liane rek? Gerombolan. Tergantung nuansa budayanya ya. Gerombolan ya iso sak piturute. Geng, nek saiki geng to. Saiki lek geng-gengan ono geng PDIP, geng Golkar. Ya tak rek? Ono geng Ganjar, ono geng macam-macam ya. Saiki ya. Nah, saiki aku takon, berarti gaya NU karo gaya Muhammadiyah itu melanggar ayat itu tak gak? Bapak-bapak. Sebabnya lho jari kudu bareng-bareng.
Gak apa-apa gaya golongan-golongan angger Pak tasimune bareng-bareng ya ta gak. Tujuannya NU karo tujuannya Muhammadiyah meraih sesuatu yang sama mulianya, ngono ya. Ngono rek ya, ngono ya. Bahkan semua parpol nek parpol iku kudune ngono ta gak? Wong kon sak keluarga iku kudune ngono ya. Wong kon dodol sate ae tujuannya kan apa? Iya, payu itu kan alate cek kon nyenengno wong. Wonge kate tuku apa-apa nek gak ono awakmu dhek gak iso tuku, awakmu dadi berjasa kepada dia, dia ya berjasa karo awakmu lak ngono sih. Caranya dol tinuku, tapi kan intinya adalah kita saling menggembirakan, menguntungkan satu sama lain ngono ya. Jadi jelas sekarang Pak Tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu di NU bareng ya. Nah, saiki nek kate serius ngono, saiki kok di omah wacan meneh tujuan Muhammadiyah apa, tujuan NU apa ngono ya. Tujuan apa liyane NU Muhammadiyah kan macam-macam ya. Nek perusahaan tujuannya apa? Ndolek badi. Nek parpol golek badi juga. Lah perusahaan Wara-wara. Ya Allah al cangkemmu makruhun ya Allah. Arek-arek Masya Allah. Iki nek ana apa-apa iki sing paling banter dhewe iki ya. Engko melayu wis nggawa pedang sing pedang gak ono mudo akhirnya. Jadi nek Anda bikin kelompok yang urusannya adalah politik seperti parpol itu tujuannya padha karo perusahaan ta gak? Ternyata ono sing padha ya. Gitu ya. Tapi asline nek kudune nek gawe parpol iku tujuane apa rek? Nek ngakune menyejahterakan rakyat. Lho, lak ngono ah, top yo, menyejahterakan rakyat. Nek perusahaan kan enggak, perusahaan kan enggak menjalankan rakyat, menjalankan karyawannya, gitu ya. Ya. Nek parpol menjalankan akhir ternyata faktane ya apa? Sing ojo nol, nek nol kan sing gelem mlebu parpol. Akeh tapi digawe sapa? Gawe dhewe, ngono ya. Oke, jadi kalau saiki iki teori sih bahwa nek perusahaan niku bareng wong ngelumpuk bareng-bareng golek badi. Nek parpol itu wong ngelumpuk bareng-bareng golek perjuangan untuk mensejahterakan rakyat gitu kan. Atau sing nyoto cek melok berkuasa ngono ya. Bandi eksekutif, bandi legislatif, bandi Abdul Latif, bandi endi baik ngono ya. Nah, saiki nek Muhammadiyah karo NU tujuannya apa? Erek. Perusahaan ndelek badi, parpol ndelek kuasa. Nek NU Muhammadiyah ndelek apa? Nah, barangkali saya bisa ditolong oleh Bapak dengan bahasa panjenengan sendiri, siapa di antara Bapak mengulang kembali supaya kita meneguhkan kembali bahwa Muhammadiyah itu karepe ngene biyen Mbah Dahlan niku. Mencerdaskan umat. Saiki dalam tertinggal dari siapa? Cek koyok Korea ta, cek iso nggawe mobil akeh ta. Soale ya. Wah, ngono rek. Yang ngono jenenge sinau bareng gitu ya. Jadi pertama untuk mencerdaskan umat. Aku saya takon Muhammadiyah lahir 1912 betul enggak? Berarti wis 100 tahun piro, luwih piro? 113 koniku sekolah matematika membayar cuwet iki. Nek bayar cuwet ciplukan mesti kok kok ya. 110 tahun. Pak, setelah Muhammadiyah berdiri 110 tahun, terus umatnya tambah cerdas agak?
Bertahap, ya, tepuk tangan ya. Berkemajuan. Kemajuan itu maksudnya apa? Material, akhlak, rohaniah atau nopo Pak? Nomor siji. Nggih, siapa Pak? Kan temen. Jadi akhlaknya saya kira api-api rek. Temen ya. Lumayan ya. Pokoknya aku nganut loh, iki awakmu sing jawab loh ya. Awakmu bener tak gak bener kok malaikat sing dadi jurine ngene ya. Pokoknya Muhammadiyah jelas mencerdaskan umat. Napa Pak? Lihat Pak. Lainnya apa Pak? Mencerdaskan umat. Jadi cee afala ya tafakkarunnya itu dadi ngono ya. Afala ya tadzakkarun dadi afala yaqilunnya dadi ngono ya. Terus masih ada lagi enggak poin di Muhammadiyah? Ini kan Muhammadiyah PJM Taman Sepanjang ini kan aku malah ini kan terbaik seluruh Indonesia ya. Terutama di bidang usaha, kesehatan maupun pendidikan. Bahkan aku menyebut luwih apik timbangane PP Muhammadiyah. Bapak cek muring-muring kono karo aku. Wong PP Muhammadiyah gak iso gawe koyo ngene kok. Iki sepanjangnya jane sepanjang top temen sepanjang. Gitu. Apa? Iya. Yeah. Pokoknya NU karo Muhammadiyah friend ya, dulur ya. Dulur, awas nek gak. Muhammadiyah itu memperjuangkan Muhammadiyah ta Islam. NU memperjuangkan NU ta Islam. Ono sing prakteknya gak ngono ta gak? Berarti ya apa? Oknum ya. Lah nek oknume jumlahe 90% ya apa kon? Ya siapa apa ngono. Wong Jawa iku pinter golek alasan pokoknya. Ngono ya. Pak Nur, ya. Teman-teman Banser juga dilibatkan dalam sinau bareng malam hari ini. Tepuk tangan. AMN. Banser. Berarti Banser bisa menyumbangkan satu lagu yang dari budaya NU ya. Ya Waton. Gak apa-apa ya. Ngono ya. Sik. Alon-alon tapi iki malam ini iki nek udan ya apa? Sementul apa? Los ya. Temen ya. Nah awakmu ikhlas kepercikan Allah dari langit. Iku sak karepmu nek kon mangkel engko dadi loro. Nek kon ikhlas dadi rezeki. Ngono ae ya, aja ngel-ngel karo Gusti Allah kusnudon aja ya pokoknya kena situk berarti meneh duitku tambah 10.000. Kok oleh cicikake dadi lumayan iki 10.000 ditambah eseme wong wedok gitu kan. Wingi wong wedok mesengut meneh engko teko omah mesem ngono ya. Mas monggo Mas ngono kok paling. Ngono ya. Amin ya pokoknya gak apa udan rek. Aku tak ngene aku nek pas udan aku tak ngene. Ya, Oke. Ini kita sudah mencoba menafsirkan satu ya, pelan-pelan ya. Kita kasih kloso untuk Pak Busro ya. Jadi Busro itu biyen koncoku sekolah rek. Nyun sewu ya, iki mesti pinter iki. Nek aku muring-muringan, guru tak dugang, tak bantah, pokoknya ngawur aku pokoknya biyen. Cuman alhamdulillah mbuya apa ceritane arek-arek SMA Muhammadiyah 1 Jogja aku milih aku dari ketua umum OSIS. Pak Busro sekretaris umum. Jadi suaraku aku oleh 294 tak Busro 1 juta papat. Tapi mari nasib PCJ dhek dadi ketua KY, ketua KPK aku mek dadi ketua Kiai Kanjeng. Gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, di Muhammadiyah itu ada pelajaran kemuhammadian dan saya eling sing jeneng Muhammadiyah gurune jenenge Pak Margono, Pak Kastolani, guruku biyen. Banser siap ya? Ntar Mas ya, ntar ya. Ada 2 ayat dari Ali Imran. Jadi saya mau tanya kepada bapak-bapak nanti, kepada yang mewakili PJM. Ya, sampean standby di situ aku tak ngkei anu Pak Busro sik.
Pertama yang wal takum minkum. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Oke. Oke. Dan hendaklah di antara kalian ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan atau kebajikan, menyeru berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Oke. Kemudian Oke, kuise. Jadi Allah itu sangat terminologis ngerti ya. Bagi-bagi iki misalnya endok ono kulite, ono putihe, ono kuninge ya. Nek cara wayang sing kuning iku Semar, sing kuning iku Bathara Guru, sing putih iku Semar, sing kulite Togog ngono ya Rek ya. Nah, jadi itu kan nek kulit duduk sing putih duduk sing kuning ngono. Dadi nek ya ta'una ilal khair, kalau masdarnya dakwah khair ya, itu berarti beda karo ya'muruna bil ma'ruf ya ta Rek. Beda karo yanhauna 'anil munkar gitu ya. Jadi pembagiannya itu untuk siapa sebenarnya kalau kita sebut itu bermasyarakat? Bapak sampean malih. Nek ya ta'una ilal khair atau dakwah khair itu gawe sapa iku? Seluruh manusia. Nek amar ma'ruf. Lho, lan nek ngono sitok ae kok kali telu barang. Loh. Nek ana telu berarti ada 3 bagian. Gusti Allah ngomongin telu kok. Ya ta'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf, wa yanhauna. Jadi telu, Pak. Ya nek ngono sitok ae kok nek gawe kabeh. Lah ya mulane sing tak takokno iku iki nek dakwah khair gawe sapa, nek amar ma'ruf gawe sapa, nek nahi mungkar gawe sapa. Sampeyan ojo gawe kabeh. Bismillahirrahmanirrahim, Rahmanirrahim padha ngono. Yesus sampeyan. Alif lam mim padha karo alif lam ra padha. Ojo dipadakno iki pasti ada maksudnya Allah. Ya kita mohon. Kan ada 3 selama ini yang dipakai di masyarakat cuma 2. Amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal di ayat tadi ada 3. Dakwah khair, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kan ada division of labor nek cari wong modern. Ada pembagian tugas, ada segmen yang berbeda-beda yang melakukan tugas yang berbeda juga. Nyun sewu Bapak, siapa yang akan Ustadz, nyun sewu Pak Ustadz. Ngapunten Cak Nun ke Mbah Nun mawon. Oke, kalau gitu iki gak mergo aku luwih roh ya. Nek miturut aku lho ya. Awakmu oleh gak percaya lho ya. Sing nabi sapa sih? Muhammad. Aku duduk kiai barang, duduk ketua PP Muhammadiyah barang. Tadi aku rungokno gak, alhamdulillah gak kurungokno ya pantes-pantes saya, gak kok percaya ya gak masalah gitu ya. Jadi sekarang kita ambil dari lugawiyahnya Bapak. Kita ambil dari tata bahasanya atau apa ya? Nahwu sorofnya lah gitu ya. Wal takum minkum ummatun siji yad'una ilal khair. Yad'u itu memanggil atau mengajak ke kebaikan. Nek ngajak itu berarti kudu ta gak? Nek ngajak itu oleh gelem oleh gak gelem to? Dadi kon dijak gelem kudu gelem ta gak? Oke ya. Itu dieling-eling sih. Mari ngono wa ya'muruna bil ma'ruf. Nek ya'mur iku apa? Memerintahkan, menyuruh. Nek memerintahkan kudu gelem ta gak? Kudu gelem. Nah, nek sing dianjurkan diajak itu khair jenenge. Jadi kudu didol algoritma lugawiyahnya ya. Nek amar itu ma'ruf. Jadi duduk ya ta'una ilal ma'rufi wa ya'muruna bil khair ndak. Tapi Allah wis mbagi temenan. Nek ya ta'una nek mengajak itu kebaikan. Tapi nek memerintahkan itu ma'ruf. Ma'ruf itu
dari kata arafa ya'rifu irfanan, bahwa arifun wadaka ma'rufun. Jadi sesuatu yang sudah dipelajari bersama, sudah diketahui bersama dan dijadikan pasal. Nah berarti nek amar ma'ruf itu kan perintah. Nah di suatu masyarakat sing berhak merintah sapa? Pemerintah. Berarti itu pasal hukum. Jadi amar ma'ruf itu pasal-pasal hukum yang pemerintah berhak memerintahkannya gitu ya. Jadi nek yad'una ilal khair itu untuk kita semua. Ayo dia oleh ngajak, ayo rek tuku rujak rek, ayo mancing rek, ayo rek selawatan rek, ayo rek ngaji rek ya. Tapi oleh gelem oleh gak gelem lak ngono. Tapi nek ya'muruna wajib, sebuah negara wajib warga negaranya wajib mentaati hukumnya, itu namanya amar ma'ruf. Nek nahi mungkar, mencegah kemungkaran, itu bareng-bareng. Pemerintah yang mencegah, rakyat juga ikut mencegah. Ngono ya rakyat. Jadi ma'ruf itu beda sama khair. Nek khair itu kebaikan yang masih cair. Misalnya ngene. Kon sayang karo bapakmu, hormat karo bapakmu. Mas, tak jawab. Ya. Caranya ya apa? Nah, pokoknya yang penting birrul walidain, yang penting kamu baik sama bapak ibu. Caranya kok sing penting itu namanya khair. Gitu ya. Sayang nang anak khair gitu ya. Sayang nang ibu bapak khair. Sayang nang tonggo khair ngono ya. Ya. Tapi naik ma'ruf itu sesuatu yang sudah dirumuskan bersama, ya tegak. Bahwa saiki misalnya secara kultural nang ibu iku ngambung tangan, gitu ya, ngapurancang, dilu nek liwat, sak piturute ya, ngumbahno seweke, sak piturute gitu ya. Jadi kalau ma'ruf itu sesuatu yang sudah disepakati bentuknya, sudah material, makanya disebut hukum materi hukum itu ya. Kalau khair itu masih cair. Yang penting sopan karo wong, tapi sing jenenge sopan ku ya apa? Sing jenenge sopan gak mesti ya. Kau nek bal-balan di Persebaya nyekel ndas oleh tagak. Saiki jajal cekel ndas tonggomu. Cekelen. Kira-kira murid-murid tagak. Kan ngene, murid tagak. Nek Ronaldo bal-balan kok lah nek njaluk sepuro malah nyekel ndas toh. Itu kan beda bentuk budayanya tapi sama-sama menghormati, betul enggak? Ngono ya. Jadi itu namanya ma'ruf. Ma'ruf itu bisa beda-beda di sebuah negara yang berbeda, gitu ya. Makanya ma'ruf itu caranya harus amar. Tidak boleh dakwah atau nahi. Gitu ya. Jelas saiki ya. Jadi saiki nek awakmu ngomong dek ndene aja mek amar ma'ruf nahi mungkar tok, berarti mek pemerintah karo kita tok. Nek iso dianggap itu lho, dakwah khair, amar ma'ruf, nahi mungkar berdasarkan surat Al-Imran 110. Ya. 104. Oh, 104. Wal takum minkum ummatun yad'un, itu ayat Muhammadiyah nih aku biar ya apale, termasuk kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ya. Aku sampai nggawe majalah iki Pak Busro eling aku nggawe majalah Kuntum biyen rek. Dan itu hidup sampai sekarang masih ada. Saya dulu yang bikin majalah Kuntum. Kuntum itu koyok kembang ya, kuntumnya kembang, tapi sing tak jupuk ayat dari kuntum khaira ummatin yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf ya, gitu ya. Dan seterusnya ya, ngono ya rek ya. Nah, teman-teman sekalian, nek ono nahi mungkar iki terakhir. Nek ono nahi mungkar sing melakukan kemungkaran itu biasanya rakyat atau pemerintah ya iso. Kan pemerintah kan kudune amar ma'ruf. Ya tegak. Ada kemungkinan ndak pemerintah atau pejabat amar mungkar? Aku takon niki. Ada kemungkinan ndak? Misalnya anak pejabat korupsi itu amar ma'ruf atau amar mungkar? Amar mungkar. Nah, pendekar untuk melawan kemungkaran itu ada sebelah kanan saya yang namanya Pak Busro Muqaddas, gitu ya. Sebenarnya saya ingin ada semacam game atau pertanyaan kepada kelompok-kelompok, tapi gak apa-apa wes. Tapi Pak Busro ini dulu ada pendekar Pak di abad 18, pendekar yang asalnya dari turunannya dari Mojopahit, Demak, Pajang, Mataram, terus di Banjarnegara ada namanya Kiai Busro
Syuhada, bukan Busro Muqaddas ya. Busro Syuhada ini kemudian dia ahli silat, dia jagoan. Terus punya murid, terus dia pindah ke Jogja. Terus beberapa muridnya itu termasuk Pak D-nya Pak Busro ini, pendekar silat ya. Nah, kemudian mereka yang di Jogja mendirikan tapak suci, perguruan silat tapak suci itu dari asal usulnya dari Kiai Busro Syuhada dari Banjarnegara. Kenapa saya tahu? Karena Kiai Busro Syuhada itu diserai oleh Mataram untuk menjaga komplek makam Kolopaking. Ngono rek ceritane rek. Mulane rada ana hubungane karo aku, mergo aku iki ya kula cengking ngono rek ya. Nek kon lak kula menjing kan ya. Ngono ya. Jadi teman-teman sekalian, setiap kalimat dari Allah yang thayyibah yang kita ucapkan itu adalah anjuran supaya sampai menemukan syahadat. Bahwa dalam hidup ini Anda menemukan peran Allah yang luar biasa gitu loh ya. Makanya nomor satu, Islam itu bukan iman tapi syahadat. Syahadat itu salah satu outputnya adalah iman. Syahadat itu bersaksi. Tapi endi percaya karo nyekseni. Tepak endi? Tepak endi kon ngalami tak krungu tok. Nah, jadi lebih penting di iman karo syahadat. Makanya syahadat itu ojo pisan tok, syahadat itu tiap hari. Tiap hari telitilah kebesaran Allah dalam hidupmu, dalam dirimu, dalam badanmu, dalam pekerjaanmu dan seterusnya. Setiap kali kamu menemukan kebesaran Allah, maka kamu menemukan kadang alhamdulillah, kadang astagfirullah, kadang Allahu Akbar. Ngono ya, jelas ya.